Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Prita Dewi dengan NIM 1807024 dari PG PAUD akan mempresentasikan video tentang skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Daring melalui Program Parenting dalam Pendampingan Belajar Anak di Kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Yang menjadi latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah begitu besar dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dan proses belajar mengajar anak sekolah. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini di Indonesia pada masa pandemi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dengan nomor 36962/MPK A/HK/2020 yang menyatakan bahwa dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, kegiatan belajar dilakukan secara daring, di mana anak diminta belajar dengan bimbingan keluarga di rumah. Dengan harapan anak tetap bisa mendapatkan ilmu meskipun tidak belajar di sekolah. Pada pembelajaran di rumah, konsep pendampingan belajar diharapkan adanya usaha terlibat dari orang tua sebagai guru pertama bagi anaknya. Namun pada kenyataannya tidak semudah teori yang ada dalam upaya meningkatkan minat belajar daring, khususnya anak usia dini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat, ditemukan bahwa rendahnya minat belajar daring anak di kelompok B ini. Pendekatan yang tepat pada saat memberikan pengajaran, bimbingan, dan pengasuhan saat pembelajaran daring ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, di mana peran orang tua sangat penting dalam membimbing, memotivator, dan juga menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran anak. Dengan melihat hambatan yang ditemui, peneliti melakukan observasi terhadap pengembangan program parenting yang diberikan kepada semua orang tua murid kelas B1 RA Al-Kausar Cipatat sebagai sebuah usaha untuk memberikan wawasan, pendampingan, motivasi, dan juga pengawasan bagi anak-anak selama proses belajar daring di rumah. Melalui parenting ini dimaksudkan agar kendala-kendala non-teknis yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran daring di RA Al-Kausar Cipatat dapat dicarikan solusi terbaik dengan mengoptimalkan peran orang tua untuk pengembangan minat belajar anak melalui pola asuh dan adanya ikatan emosional yang erat di antara dua orang. Diharapkan minat belajar anak menjadi meningkat. Tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi program parenting dalam meningkatkan minat belajar daring di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Yang kedua, mengetahui respon guru, orang tua, dan anak tentang program parenting dalam meningkatkan minat belajar daring di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Yang ketiga, mengetahui kesulitan guru, orang tua, dan anak dalam meningkatkan minat belajar daring di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Dan juga yang keempat, untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh guru, orang tua, dan siswa dalam meningkatkan minat belajar daring di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Metode deskriptif kualitatif digunakan peneliti dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 anak dari kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat yang terdiri dari 6 anak perempuan dan 6 anak laki-laki dengan rentang usia 5-6 tahun. Penelitian dilakukan di RA Al-Kausar Cipatat yang beralamat di Kampung Sukarame, RT 2, RW 2, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, disertai dengan teknik dokumentasi yang diberikan oleh orang tua sebagai pelaporan hasil belajar siswa di rumah. Data yang terkumpul melalui metode triangulasi bertujuan bukan hanya untuk mencari kebenaran, namun untuk menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang menjadi objek observasi. Hasil data apapun tanpa proses manipulasi atau pemberlakuan lain akan didapat dengan metode penelitian kualitatif ini.
Indikator minat belajar siswa yang akan diobservasi oleh peneliti meliputi 1. Perasaan senang saat belajar, di mana siswa senang mengikuti pembelajaran, tidak merasa bosan, dan hadir pada saat pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam pembelajaran daring, di mana siswa aktif dalam berdiskusi, menjawab dan bertanya, serta memberikan ide-ide dari pendapatnya sendiri. Yang ketiga, ketertarikan siswa pada pembelajaran daring, di mana siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran dan tidak menunda tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, perhatian siswa pada saat pembelajaran daring, yaitu siswa akan mendengarkan penjelasan dari guru serta paham pada materi pembelajaran yang diberikan. Hasil penelitian. Yang pertama, skenario program parenting dalam pendampingan belajar anak sebagai upaya peningkatan minat belajar daring siswa di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada siswa, orang tua, dan juga guru wali kelas B1 RA Al-Kausar Cipatat tentang peningkatan minat belajar daring melalui program parenting dalam pendampingan belajar anak di RA Al-Kausar Cipatat, pelaksanaan program parenting dilakukan melalui WhatsApp grup orang tua siswa RA Al-Kausar Cipatat yang dilakukan setiap hari Jumat 3 kali dalam 1 bulan karena mengingat pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam proses pembelajaran, perkembangan dan pertumbuhan anak, serta bimbingan pola asuh hingga dapat melakukan tanya jawab mencari solusi bersama atas hambatan-hambatan yang ditemui oleh siswa, orang tua, dan juga guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Materi parenting beragam mulai dari kesehatan dan gizi anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, pendampingan dan pola asuh, serta hal-hal yang diangkat dari permasalahan yang ditemui oleh orang tua dalam pendampingan dan pengasuhan anaknya selama pembelajaran daring. 2. Implementasi program parenting dalam pendampingan belajar anak sebagai upaya meningkatkan minat belajar daring siswa di kelompok B RA Al-Kausar Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dalam implementasi kegiatan program parenting dalam pendampingan belajar anak dilakukan sebagai upaya meningkatkan minat belajar daring siswa mempunyai tujuan untuk yang pertama, memberikan pengetahuan dan berbagai keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anak kepada orang tua. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua mengenai tumbuh kembang anak, aktivitas yang dilakukan, dan juga permasalahan belajar yang dihadapi oleh anaknya di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, tercipta hubungan yang harmonis antara sekolah, guru, dan juga orang tua. Perkembangan minat belajar pada pertemuan pertama menunjukkan kecenderungan mulai berkembang pada indikator minat belajar siswa. Mulai dari perasaan senang saat belajar, keterlibatan siswa saat belajar, ketertarikan siswa pada pembelajaran, dan juga perhatian siswa pada pembelajaran. Capaian perkembangan minat belajar siswa pada pertemuan 8 meningkat menjadi berkembang sangat baik setelah dilaksanakan program parenting selama 8 kali pertemuan. 3. Respon guru, orang tua, dan anak pada program parenting dalam pendampingan belajar anak untuk meningkatkan minat belajar daring siswa di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Yang pertama, respon guru pada program parenting yang diadakan oleh sekolah RA Al-Kausar Cipatat sebagai upaya meningkatkan minat belajar daring dalam pendampingan belajar anak. Berdasarkan hasil wawancara, respon guru terhadap kegiatan parenting secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Dalam pembelajaran, guru mempunyai peranan yang penting, termasuk dalam meningkatkan minat belajar siswanya. Dengan adanya program parenting, diharapkan minat belajar anak akan lebih terstimulus. Respon orang tua kepada program parenting yang diadakan oleh sekolah RA Al-Kausar Cipatat sebagai upaya meningkatkan minat belajar daring dalam pendampingan belajar anak. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada orang tua memberikan respon baik terhadap
program parenting dalam pendampingan belajar anak dalam rangka meningkatkan minat belajar daring. Orang tua merasa mendapatkan wadah dalam menambah ilmu dan bisa mengemukakan pertanyaan untuk mencari solusi dalam hambatan yang ditemuinya selama pengasuhan, pengajaran, pendampingan belajar anak di rumah. Capaian perkembangan indikator minat belajar anak dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 menunjukkan sebuah kemajuan positif sebagai implementasi keberhasilan dari program parenting yang telah dilaksanakan. Kesulitan yang dialami oleh guru dalam meningkatkan minat belajar berdasarkan hasil wawancara kepada guru, perencanaan pembelajaran daring yang dibuat oleh guru harus dibuat semenarik mungkin dengan didukung oleh video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Keterbatasan sarana yang dimiliki oleh guru tidak dapat mendukung 100% proses pembelajaran daring. Keterbatasan memori handphone, keterbatasan sinyal di tiap daerah yang berbeda, juga kuota untuk membuat video pembelajaran dan juga menerima hasil pelaporan dari orang tua. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara kepada orang tua, kesulitan yang ditemukan oleh orang tua dalam meningkatkan minat belajar anak dalam pendampingan belajar adalah yang pertama, pembagian waktu antara pekerjaan rumah dan waktu mendampingi anak belajar. Yang kedua, pemahaman mood anak untuk belajar. Yang ketiga, pemahaman tujuan belajar yang diberikan oleh guru. Yang keempat, keterbatasan sarana ponsel, sinyal, dan juga kuota yang terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kesulitan yang ditemui oleh anak adalah mood anak saat belajar di rumah yang turun naik. Anak menjadi lebih manja karena belajar bersama orang tua. Anak merasa tidak ada teman saat belajar dan mengharapkan dapat belajar bersama teman-teman dan guru di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru kelas dan juga guru pendamping, ditemukan kendala pada keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh guru, jaringan internet yang tidak selalu stabil, pengadaan kuota yang terbatas, menjadikan evaluasi pembelajaran kurang maksimal. Pembelajaran daring dirasa guru melemahkan chemistry yang terjalin antara guru dan siswa. Berdasarkan pada hasil kuesioner dan juga wawancara yang dilakukan kepada orang tua, ditemukan kendala sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksiapan orang tua untuk menjadi pengganti guru belajar di rumah. Yang kedua, pengaturan waktu mengerjakan pekerjaan rumah dengan mendampingi anak belajar. Yang ketiga, keterbatasan sarana, kuota, dan juga jaringan internet. Yang keempat, keterbatasan orang tua dalam memahami tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada anak kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat, ditemukan kendala dalam meningkatkan minat belajar daring adalah pola pendampingan belajar yang diberikan oleh orang tua kepada anak, dan juga yang kedua, rasa bosan belajar daring karena tidak ada teman. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Skenario dan implementasi program parenting dalam pendampingan belajar anak untuk meningkatkan minat belajar daring di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat difokuskan pada tujuan penelitian yang diambil oleh penulis, dengan menitik beratkan pada materi parenting pada permasalahan yang dihadapi oleh orang tua siswa saat melakukan pendampingan belajar daring dan minat belajar daring siswa itu sendiri. Observasi yang dilakukan melalui hasil program parenting yang dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dengan durasi waktu sekitar 60 menit dalam setiap pertemuannya, yang dilakukan selama 3 kali sebulan setiap hari Jumat melalui WhatsApp Group LA Al-Kausar Cipatat. Presentasi siswa yang belum berkembang dari 8,3% turun menjadi 0%. Capaian siswa yang mulai berkembang dari 54,1% menjadi 8,3%. Capaian siswa yang berkembang sesuai harapan dari 41,7% menjadi 39,9%, dan capaian siswa yang berkembang sangat baik dari 2,5% menjadi 45,8% di akhir observasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, respon guru, orang tua, dan anak dalam meningkatkan minat belajar daring melalui program parenting dalam pendampingan belajar anak di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat secara keseluruhan merespon positif, di mana guru berupaya optimal dengan perencanaan pembelajaran yang disusun semenarik mungkin. Orang tua memberikan pendampingan belajar dengan bekal ilmu yang didapat dari program parenting yang diadakan oleh sekolah, dan juga peningkatan minat belajar daring siswa di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Kesulitan orang tua, guru, dan siswa dalam meningkatkan minat belajar daring di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Kesulitan yang ditemukan oleh guru adalah masalah sarana, sinyal, kuota, dan juga cara mengevaluasi pembelajaran dengan hanya seadanya pelaporan dari orang tua. Kesulitan yang ditemukan oleh orang tua adalah saat pengaturan waktu, mengerti mood anak, dan juga pemahaman dari tujuan pembelajaran yang dimaksudkan oleh guru. Kesulitan yang dihadapi oleh anak adalah saat mengendalikan mood dan juga rasa bosan karena tidak mendapatkan teman belajar dan ingin belajar di sekolah. Kendala yang ditemui oleh guru, orang tua, dan siswa. Kendala guru, masalah perangkat, jaringan, dan juga kuota, serta proses evaluasi pengajaran yang dirasa kurang maksimal karena hanya mengandalkan hasil pelaporan dari orang tua, serta chemistry yang lemah antara guru dan murid. Kendala yang ditemukan oleh orang tua siswa adalah ketidaksiapan orang tua untuk menjadi pengganti guru di rumah, pengaturan waktu, sarana yang dimiliki, juga keterbatasan pengetahuan orang tua dalam memahami tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kendala yang ditemui oleh anak adalah karena keberadaan orang tua yang tidak bisa mendampingi belajar, juga rasa bosan saat melakukan pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyisipkan sebuah saran bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kreativitas perencanaan dan juga implementasi pembelajaran daring melalui aplikasi berbasis IT. Bagi sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring seperti menyiapkan perangkat yang memadai untuk digunakan bersama oleh guru, misalnya menyediakan laptop agar pembelajaran daring dapat dilakukan tidak hanya melalui WhatsApp group saja, juga menambah kuota untuk pembelajaran daring. Sekolah juga mendorong dan memotivasi guru agar dapat menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran daring guna menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar terus belajar dan mengembangkan metode untuk meningkatkan minat belajar daring siswa dengan berbagai media yang lebih menarik dan menambah semangat belajar anak dalam pembelajaran daring. Demikian pemaparan skripsi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Daring melalui program parenting dalam pendampingan belajar anak di kelompok B1 RA Al-Kausar Cipatat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.